Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, ST Mobil TV. Hari ini saya ada Honda Jazz tahun 2005 IDSE manual transmisi. Sawate suaranya. Nah, ini datang karena ada keluhan di power window. Jadi kacanya ini kadang-kadang ora gelem naik ataupun kadang-kadang nggak mau turun. Jadi kalau udah turun, diturunkan mentok jelek, dibiarkan paling sekitar 5 menit 10 menit dia kalau di atas lagi suara gelem. Jadi kita ini mau cek, kita mau buka door trim sebelah kanan ini. Gimana cara buka door trim dan memperbaiki power window sebelah kanan ini? Ikutin aja. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel saya biar tambah maju, dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan selalu, diberikan kemudahan dunia dan akhirat. Amin. Yuk kita buka. Ini kita buka yuk. Ini tidak bisa naik dan turun. Kadangan sih ini udah bisa sih tadi. Bisa. Terus suaranya agak kasar ya. Apa jenenge? Beliaunya bilang katanya pernah diganti. Pertama dibuka ini ya, ini dibuka, kemudian ini dimajukan, ini dibuka, dimajukan, terus ditarik gini. Nah ini seperti ini. Terus tadi kan ada bautnya dilepas, terus ini didorong maju, seret, terus ditarik. Nah seperti ini. Terus yang ini harus dilepas covernya. Ini ada kancingannya di sini, pakai obemin kecil. Nah, pakai obemin kecil. Terus tarik. Nah seperti ini, tarik. Terus ada ini skrup pakai obeng plus, ada 3. Kita lepas 1 2 3. Terus kita buka ini soketnya dulu. Ini ada kancingannya di sini, tinggal dipencet ke sana, tut gitu, pencet, ditarik ke bawah. Keras. Ini kancingannya, dipencet dulu, baru ditarik. Sekarang kalau sudah bautnya ini 1 2 3, skrupnya sama ini sudah, tinggal ditarik ke sini. Ambil bawahnya gini, ditahan pakai kaki sininya. Ini udah lepas, tinggal ini diselipkan. Ini diselipke. Nah, ini sudah. Ini katanya motornya baru. Apalagi yang baru ya? Ini motornya ini kita mau cek arusnya yang terus menerus ke motor ya katanya. Kenapa nggak mau kadangan nggak mau naik? Apa ya obat? Bungkus obat. Nah ini kelemahannya Honda Jazz itu kalau biasanya di sini ada karatnya. Ini udah di anti karat, jadi kemungkinan ini aman karena biasanya sini tempatnya kotoran masuk, terus kebuntuan, terus kena air ini bolong. Biasanya seperti itu. Kita mau tes dulu. Kita ambil ininya dulu. Ini aja kancingannya, sini kancingannya sini. Kita masukin lagi ke sini. Terus ini kunci on. Musiknya dipatah ini dulu. Ini diturunkan. Turunkan, naikkan. Suaranya agak kasar. Jadi gini, biasanya itu kalau ini bar dilepas ya, setelah ini dilepas dipasang gini, ini otomatisnya nggak mau. Tuh, ini dipencet lagi nggak mau tuh. Atau diturunkan gini,
autonya itu enggak mau tuh. Nah, ini pol, tapi dia nggak mau naik, autonya nggak akan fungsi. Caranya gimana? Cara fungsiin autonya setelah ini dicabut, ini ditekan ke atas terus atau ke bawah terus. Ini ke atas ya, ini saya ke atasin terus ditekan terus. Nah, ditekan terus berapa detik, sekitar 3 detik sudah lepas, terus kemudian turun ke bawah. Tuh mau sekarang, kalau tadi nggak mau tuh mau tuh. Jadi caranya seperti itu. Jadi umpamanya gini, ini baru dilepas dipasang, itu autonya nggak akan bisa. Tuh berhenti dia, tuh berhenti. Ini sama, turun juga sama, dia nggak mau langsung. Ini katasin, tuh mau, nggak mau, autonya nggak mau. Caranya tadi ya, saya ulangin, dikatasin pol sekitar 3 detik, tahan, setelah itu baru turun. Tuh mau. Nah seperti itu. Ini kita agak seret, kita cuma mau kasih grease atau semprotan rantai itu, minyak pelumas di bagian sini kacanya, terus juga di tempat yang lain gitu. Nah, cara bukanya seperti itu. Kita mau kasih grease dulu. Ini kita kasih grease yang sini, apa jenenge, tempatnya kasih semprot ya. Ini cairan pelumas rantai. Jadi untuk relnya itu sama slingnya untuk naik turunkan yang di dalam sini. Ini ada yang naik turunkan. Tuh dia naik turun, kita kasih ini biar lancar. Nah, ini juga karena karetnya biasanya ini udah ya, udah umur karena sering dijemur panas. Nah ini karena sering dijemur ya begini, karetnya jadi keras. Ini tiap hari itu kan dijemur mobilnya, jadi dari pagi sampai sore dijemur. Nanti kita bersihkan, dilapin ya. Ini seperti ini. Oke, sekarang kita mau pasang ya. Setelah dikasih grease semuanya, dikasih pelumas relnya, kita mau pasang. Pertamanya ini dimasukkan dulu. Yang ini dimasukkan. Yes, dimasukkan begini, udah masuk, tinggal dipaskan. Kemudian ini locknya dipaskan ke sini, di lubangnya. Nah, terus ini didorong mepet ke kaca. Ke kaca, ini kayak udah mepet ke kaca semua. Terus soketnya ini dimasukkan juga, jangan lupa, nanti kalau udah ini lupa susah. Nah, soketnya diginiin, ini tinggal ditekan. Nah, udah tinggal dipasang bautnya. Masangnya mudah, bongkarnya juga termasuk mudah dibanding casing lain. Nah, ini seperti ini. Ini dimasukkan posisinya seperti ini, terus digeser ke belakang. Nah, karena ada selipan locknya, dia locknya nyelip gitu, ngancing ke samping. Terus kita pasang ini. Kita pasang kabelnya, soketnya sampai bunyi klik. Nah, sudah, kita pasang tutupnya, covernya. Ini jangan kebalik, pasangnya di pojok dulu ya, di pojok dulu sini. Terus kita tekan pelan-pelan sambil dipaskan ujung sininya, jangan ke atasnya begini, tapi pas masuk di lubangnya. Ini ada lubangnya. Nah, ini lubangnya sini, masuk ke lubangnya. Nah, sudah, pastikan semuanya rapet, sudah selesai, dan kita tes.
Ini motornya apa namanya, kurang bagus ya, kan udah diganti sebenarnya motornya. Jadi motornya itu kalau nggak dibantu dia nggak mau ngangkat ke atas. Jadi motornya itu kemarin diganti tapi yang biasa. Jadi kalau ganti motor yang sebelah kanan karena sering naik turun ya pakai sing paling bagus. Jadi biar nggak seperti itu kasusnya. Terima kasih semuanya sudah subscribe, like, dan komen. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tolong di subscribe lah ya, subscribe channelnya biar tambah maju. Ambil unit, ayo.